Oke, akan saya mulai. Perkenalkan, nama saya Katarina Nindita, selaku penanggung jawab PKMK. Hari ini akan dilaksanakan technical meeting untuk OIM FEB UI 2023 PKMK. PKMK merupakan program kreativitas mahasiswa dalam menciptakan aktivitas usaha, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Tema proposal PKMK tahun ini adalah ekonomi kreatif di era industri 5.0. Topik PKM yang disusun harus mengacu pada tema, di mana proposal harus mempertimbangkan rancangan usaha yang sesuai untuk membangun ekonomi kreatif di masyarakat Indonesia pada era industri 5.0. Untuk dan sebagai berikut. Format penulisan proposal mengikuti pedoman PKM Dikti 2023. Kontingen wajib mengirimkan proposal dan poster. Peserta lomba hanya menuliskan dan mempresentasikan proposal secara daring. Bobot penilaian adalah 60% proposal dan 40% presentasi. Keterlambatan akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang tertera di rulebook. Peserta yang mengikuti peserta yang mengikuti presentasi adalah peserta yang tercantum dalam pengumpulan proposal. Pergantian peserta harus sesuai dengan apabila ada pergantian peserta harus sesuai dengan mekanisme pergantian peserta yang tertera di rulebook. Kemudian, selama presentasi dan sesi tanya jawab berlangsung, peserta harap mengenakan pakaian yang sopan dan rapi serta jaket alma mater UI FIB dan harus on cam. Kemudian, pemenang terdiri dari juara 1, 2, dan 3. Juara 1 akan mewakili FIB di OIM UI 2023 di cabang lomba PKMK. Kemudian, berkas transparansi nilai dan feedback dari juri akan diberikan seusai perlombaan. Yang terakhir, kecurangan dalam bentuk apapun akan dikenakan sanksi sesuai yang tertera dalam rulebook. Berikut adalah sistematika penulisan, di mana terdapat daftar isi, kemudian bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 gambaran umum rencana usaha, bab 3 metode pelaksanaan, 4 biaya dan jadwal kegiatan, kemudian ada daftar pustaka, dan terakhir adalah berikut adalah tulisannya di mana judul PKM tidak lebih dari 20 kata. Lalu seluruh proposal ditulis dengan Newman, ukuran rata kiri kanan atau justify, baris berjarak 1,15, ukuran kertas A4, margin kiri 4 cm, dan margin atas, kanan, bawah masing-masing 3 cm. Kemudian penomoran halaman daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf I, dan seterusnya, yang diletakkan pada footer pojok kanan. Penomoran halaman pada bab 1 sampai lampiran diberi nomor halaman dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, yang diletakkan pada header pojokan. Jumlah halaman dari bab 1 sampai daftar pustaka tidak lebih dari 10 halaman. Berikut ada poster yang dapat dibuat. Ketentuan poster adalah sebagai berikut. Poster harus berkaitan dengan karya PKM yang disusun. Tidak ada peraturan khusus dan dibebaskan untuk membuat poster berisikan gambar dan tulisan yang mendukung karya PKM yang dikumpulkan. Poster tidak mempengaruhi penilaian. Poster adalah bentuk publikasi pribadi kontingen sekaligus bentuk tingkat dedikasi kontingen terhadap penyusunan PKM. Tentuan pengiriman berkas. Berkas yang dikumpulkan adalah soft copy PKM dalam format PDF dan soft copy poster dalam format PNG atau JPG atau PDF. Soft copy berkas diberi format nama, jenis PKM, underscore asal kontingen, underscore nama ketua. Seperti contoh yang terletak di layar. Kemudian, ukuran berkas tidak melebihi batas maksimal yaitu 5 MB dan dikirimkan melalui Google Form. Kemudian, berkas dapat dikirimkan mulai dari hari Rabu 17 Agustus sampai Sabtu 2 September pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Berikut adalah ketentuan presentasi. Presentasi akan ditentukan secara acak panitia. Setiap kontingen sesi pagi dan sesi siang. Di mana sesi pagi akan berlangsung dari jam 9 sampai jam 12.
dan sesi siang akan berlangsung dari jam 1 sampai jam 5 sore. Akan dilakukan sesi jadwal sehari setelah batas akhir pengumuman proposal. Penukaran jadwal diperbolehkan dengan meraih kesepakatan dengan kontingen lain, serta melakukan konfirmasi kepada panitia, yaitu LO kontingen. Sesi presentasi akan datang melalui Zoom dan disiarkan langsung melalui YouTube. Sesi presentasi tiap kontingen 20 menit pemaparan dan 10 menit dengan total 20 menit. Kemudian diberikan teknis oleh peserta sebelum memulai presentasi. Peserta memakai pakaian sopan dan rapih serta memakai jaket alma mater UI dan menyalakan kamera selama sesi presentasi dan sesi tanya jawab berlangsung. Seluruh anggota kontingen wajib hadir untuk presentasi, kecuali jika salah satu anggota berhalangan seperti yang tertera dalam rubuk. Peserta dilarang menggunakan bahasa kasar, merokok, dan melakukan tindakan asusila selama waktu presentasi. Pengurangan poin juara umum sebesar 10 poin akan diberikan untuk program studi yang mengirimkan proposal PKM tetapi tidak mengikuti presentasi. Berikut adalah kriteria penilaian, yaitu kreativitas, yang terbagi menjadi gagasan usaha, dan keunggulan produk, dan kemudian ada rancangan usaha, lalu ada potensi program yang dibagi menjadi potensi pelaksanaan dan perolehan profit, dan potensi keberlanjutan usaha, kemudian ada penjadwalan kegiatan dan personal delay, dan terakhir adalah penyusunan anggaran biaya. Akan ada pengurangan poin bagi pelanggaran-pelanggaran yang tertulis di layar. Ada pelanggaran berat dengan pengurangan 2 poin, yaitu proposal tidak disusun oleh satu ketua kelompok dan 2-4 anggota. Proposal masih terdapat halaman sampul atau halaman pengesahan. Judul PKM melebihi 20 kata. Jumlah halaman utama dari bab 1 sampai daftar pustaka lebih dari 10 halaman. Terdapat bab yang tidak tercantum atau menambahkan bab baru. Bab 1 tidak menuliskan luaran wajib berupa laporan kemajuan, laporan akhir, dan produk wirausaha. Pada bab 4, anggaran biaya tidak berada pada rentang 5 juta sampai 8,75 juta. Kemudian, seluruh proposal tidak ditulis dengan font Times New Roman ukuran 12, rata kanan kiri, atau tidak berjarak spasi 1,15. Kemudian, lampiran tidak lengkap. Lampiran minimal harus terdiri dari lampiran 1, yaitu biodata ketua dan anggota, serta dosen pendamping. Lampiran 2, yaitu justifikasi anggaran kegiatan. Lampiran 3, susunan organisasi tim pelaksana dan pembagian tugas. Dan lampiran keempat, surat pernyataan ketua pelaksana. Akan terjadi pengurangan poin 1 setiap per item untuk pelanggaran ringan, yaitu penulisan halaman sebelum bab 1 tidak diberi nomor halaman angka Romawi yang ditulis dengan huruf kecil, I, II, dan seterusnya, atau tidak terletak di footer bagian pojok kanan. Kemudian penulisan halaman pada bab 1 sampai lampiran tidak diberi nomor halaman angka, atau tidak terletak di header bagian pojok kanan atas. Kemudian terdapat beberapa bagian yang tidak menggunakan font Times New Roman 12. Terdapat beberapa bagian yang tidak ditulis rata kanan kiri atau tidak berjarak spasi 1,15. Ukuran kertas tidak menggunakan A4. Ruang antara bab atau subbab dan nomor halaman pada daftar isi tidak diisi dengan titik-titik. Margin tidak menggunakan aturan margin kiri 4 cm, atas, bawah, dan kanan 3 cm. Anggaran terdiri dari 4 item, bahan habis pakai, sewa dan jasa, transportasi lokal, dan lain-lainnya. Kemudian, terdapat komponen yang dilarang untuk disertakan dalam RAB, yaitu honorarium, konsumsi, hadiah, dan sejenisnya untuk tim, dosen pendamping, narasumber, pemateri, atau sejenisnya. Sewa komputer, laptop, printer, ponsel, kamera, handycam, tempat atau ruang atau olah atau sejenisnya. Pembelian alat atau bahan lebih dari 1 juta per item. Pembelian perangkat penyimpan data. Pembelian kuota internet lebih dari 100.000. Durasi sewa lisensi atau sejenisnya yang lebih dari 6 bulan. Penyusunan penggandaan dan atau penjilitan laporan kemajuan. Biaya publikasi dan atau promosi kegiatan di media sosial lebih dari 500.000. Jika terdapat
beberapa poin di atas yang dicantumkan dalam RAB proposal, maka poin akan dikurangi per item pelanggaran. Kemudian, daftar pustaka tidak ditulis menggunakan format Harvard seperti yang sudah tercantum di pedoman. Pada bab 4.5, pada bab 4.2, kegiatan riset tidak dilaksanakan 4-5 bulan. Tanda tangan pada lampiran menggunakan tanda tangan digital dan tidak menggunakan tanda tangan basah. Pada lampiran ketiga, alokasi waktu tiap orang kurang dari 20 jam per minggu. Tabel pada lampiran, anggaran biaya dan jadwal kegiatan tidak sesuai dengan pedoman PKM tahun 2023. Sekian, berikut adalah link-link yang dapat dilihat. Apakah ada pertanyaan? Apabila ada pertanyaan, harap mengangkat tangan atau bisa diketik di kolom chat. Silahkan dari Himaja pertanyaannya. Eh, ya, perkenalkan saya Rido Farusdeka dari Himaja. Saya ingin bertanya eh, pada pelanggaran. Tadi disebutkan bahwa lamanya riset harus berada dalam rentang 4 sampai 5 bulan. Yang dimaksud di sini adalah waktu pelaksanaan apa? Waktu pelaksanaan dari apa ya? Waktu pelaksanaan seluruh rangkaian acara ini atau apa begitu maksudnya begitu? Halo, apakah suara saya terdengar? Halo, iya maaf. Tadi Iya. saya mute. Jadi, eh, bentar ya, pertanyaan akan saya simpan dulu. Oke, terima Dari kasih. yang lain, apakah ada pertanyaan lagi supaya bisa sekaligus dijawab? Silahkan dari Himaja.
Oke, jadi akan saya jawab ya. Untuk alokasi waktu itu ya adalah waktu pelaksanaan programnya. Jadi itu ada di rancangan dalam bentuk tabel. Dapat dilihat di contoh PKM yang lolos pendanaan. Terdapat 3 jadwal kegiatan di mana setiap orang menjadi penanggung jawab dari jenis kegiatan yang beragam. Kemudian tidak bisa lebih dari 5 bulan begitu. Untuk RAB tidak harus tidak harus akurat mungkin, namun angkanya harus masuk akal gitu. Apakah sudah terjawab? Eh, izin memastikan, jadi eh, waktu lamanya riset itu minimal tuh 4 bulan kah? Harus minimal 4 bulan. Silakan dari Himaja. Maaf, saya izin bertanya. Saya dari Himaja, saya sama Aulia, dan saya izin bertanya terkait lampiran 3, alokasi waktu tiap orang kurang dari 20 jam per minggu, itu pengurangan poinnya maksudnya bagaimana ya? Terima kasih.
Oke, mohon maaf tadi ada isu. Untuk tema yang untuk tema yang untuk contohnya dapat dilihat dari link yang saya kirim, yaitu Baltic. Baltic ini adalah usaha kreatif yang mendukung terbentuknya usaha kreatif dalam masyarakat Indonesia di wilayah tersebut. Kemudian proposal ini cocok dalam era industri 5.0 karena dapat dibilang unik dan juga berbeda dari yang diproduksi massal begitu. Jadi proposal yang dibuat dengan sesuai tema adalah proposal yang unik, dapat membangun usaha kreatif di masyarakat Indonesia dan juga dapat bertahan dalam era industri 5.0 ini begitu. Selain itu, untuk em, riset karena proposal yang dikumpulkan ke OIM FIB 2023 adalah proposal rancangan. Jadi tidak harus ada riset selama 4 bulan. Yang penting adalah lampiran jadwal kegiatan, di mana setiap anggota harus memiliki tanggung jawabnya masing-masing begitu. Baik, terima kasih jawabannya.
Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi? Bentar, mau izin jawab yang dari Himaja tadi. Oke. Eh, buat yang pelanggaran di lampiran 3 itu terkait alokasi waktu. Jadi di lampiran akan kayak bakal bisa dilihat dari yang contoh proposal yang lolos pendanaan itu ada kayak tabel buat susunan organisasi tim, kegiatan dan pembagian tugasnya itu. Nah, buat pembagian tugasnya itu kayak mereka tuh tiap minggunya harus 20 jam per minggu. Misalnya kurang nanti kena pelanggaran. Udah cukup jelas belum tadi yang dari Himaja? Cukup jelas, makasih. Oke. Oke, kalau begitu, apakah masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, kita akan langsung lanjut pembagian sesi presentasi. Apakah layar terlihat jelas? Kelihatan kan? Oke, akan saya putar ya. Oke, untuk kontingen 1 adalah kontingen dari Kaba. Kontingen kedua adalah dari Ikseda. Selanjutnya adalah KMSD. Lalu Himaja. Imasif. Larang. Nah, ini yang terakhir ada SKS. Oke. Sesuai dengan link kelompok KM, FIB 23. Untuk rundown-nya nanti akan diupdate sesuai dengan urutan kontingen. Sekian dari kami. Sudah dapat kembali ke main room. Terima kasih.